Pak Mojo, pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan isi peta konsep yang saya buat. Sebelum itu izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Steven Julio dari kelas 8C nomor absen 28. Pada peta konsep yang saya jelaskan yaitu dengan judul Bab 3 Pergerakan Kemerdekaan menuju Kemerdekaan. Pada nomor 1, perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Organisasi kemerdekaan dimulai ketika Budi Utomo dibentuk pada 20 Mei 1908. Kemudian pada nomor A, faktor penyebab pergerakan nasional adalah yang pertama, faktor internal, penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat, munculnya kaum terpelajar, dan kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Kedua, faktor eksternal, gerakan nasionalisme di negara lain. Kedua, kemenangan Jepang atas Rusia, munculnya paham-paham baru. Kemudian pada nomor kedua, organisasi pergerakan nasional. Yang pertama ada Budi Utomo. Organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia pada 20 Mei 1908 oleh para pelajar Stovia, yaitu bangsawan dari kaum pribumi yang bisa sekolah. Walaupun pada saat itu juga kaum pribumi adalah kasta yang paling terendah. Kemudian pendirinya adalah Dr. Suetomo, Ciptomangunkusumo, Gunawan, dan Tirtokusumo. Selanjutnya pada bagian yang kedua ada Syarikat Islam, organisasi pergerakan nasional politik pertama di Indonesia yang bergerak dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dakwah, dan politik. Selanjutnya ada Indiske Partij. Organisasi ini adalah organisasi politik pertama yang berperan dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia atau disingkat PI, adalah organisasi pergerakan nasional yang didirikan pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda oleh Sultan Kasajangan Soripada dan R.M. Noto Suroto. Kemudian selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia PNI atau pada saat ini yaitu PDI, Partai Politik Nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. PNI didirikan Presiden pertama RI Soekarno sebelum kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah pergerakan kemerdekaan. Yang pertama ada pembentukan BPU PKI atau Dokuritsu Jumbi Kocho Sakai pada tanggal 29 April 1945. Kedua ada pembentukan PPKI atau Dokuritsu Jumbi Ikai pada tanggal 7 Agustus 1945 menggantikan BPU PKI. Kemudian pada yang selanjutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa ketika Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda karena tidak setuju untuk memerdekakan negara Indonesia. Pada akhirnya golongan muda tersebut terpaksa menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Dan penculikan ini dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945 atau 1 hari sebelum kemerdekaan. Kemudian yang terakhir, perumusan teks proklamasi pada 17 Agustus pada pukul 3 hari dini waktu Indonesia Barat di rumah Laksamana Maida. Kemudian pada bagian yang terakhir adalah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pada pukul pagi 10 WIB di kediaman Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Rangkaian acara saat proklamasi berlangsung. Yang pertama,
pembacaan proklamasi oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Kedua, pengibaran bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati atau istri Soekarno dan dikibarkan oleh Latief Hendraningrat Soepoortjo dan seorang pemudi. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang terakhir, sambutan oleh Wali Kota Soewirjo dan Dr. Muwardi. Sekian penjelasan dari peta konsep yang saya videokan hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat yang saya ucapkan. Terima kasih.